Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Ramawati, saya calon guru penggerak dari SMP IT Al-Kafi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemahaman tentang paradigma inquiry apresiatif dan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang anak yang tumbuh berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman, dan apa manfaatnya kita menggunakan inquiry apresiatif sebagai profesi kita sebagai seorang guru. Inquiry apresiatif adalah sebuah manajemen perubahan kolaboratif yang berbasis kepada kekuatan. Inquiry apresiatif ini dikembangkan oleh David Copperrider, di mana inquiry apresiatif ini membebaskan inovasi positif, dan dia dikembangkan berdasarkan psikologi positif dan pendidikan yang positif. Apabila organisasi mengembangkan kekuatan positif yang ada pada sumber daya manusia yang ada di dalamnya, maka sesungguhnya organisasi tersebut akan memiliki kekuatan dan organisasi tersebut akan berkembang secara berkelanjutan. Kita tahu bahwa setiap orang memiliki inti positif yang akan bisa digunakan untuk berkontribusi dalam organisasi atau komunitasnya. Ada 5 tahapan yang dikembangkan untuk melakukan proses pendekatan perubahan yang berdasarkan inquiry apresiatif. Ini dikembangkan sebagaimana yang disampaikan oleh Noble dan McGrath pada tahun 2016. Noble dan McGrath menyampaikan 5 buah tahapan yang disebut dengan istilah Bagja. Apa itu Bagja? Bagja artinya adalah bahagia. Ia terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu tahapan yang pertama B, yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama ini akan menjadi awal penelusuran menuju perubahan yang akan dicapai. Kemudian tahapan yang kedua adalah A. A artinya adalah ambil pelajaran, yaitu mengambil pengalaman-pengalaman terbaik dari individu atau dari kelompok. Yang ketiga adalah G. Artinya adalah gali mimpi. Apa itu gali mimpi? Yaitu bagaimana kondisi ideal perubahan yang ingin dicapai atau yang diinginkan. Yang keempat adalah J. J artinya adalah jabarkan rencana. Jabarkan rencana perubahan menuju ke rencana-rencana yang konkret yang mau dilakukan. Dan yang terakhir adalah A, yaitu atur eksekusi. Artinya adalah dari rencana-rencana yang sudah dijabarkan, coba kita atur siapakah yang akan bertanggung jawab terhadap rencana tersebut, siapa yang akan melakukan monitor. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwasannya anak-anak tumbuh menurut kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwasannya seorang pendidik hanya bertugas untuk menuntun dan memelihara agar anak-anak tersebut tumbuh sesuai dengan kodratnya. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut, maka artinya adalah anak-anak tumbuh menurut kodrat alam, yaitu anak-anak sejak dalam kandungan dia sudah ingin memiliki jiwa yang merdeka. Sebagaimana anak yang menangis ketika ia haus, begitu pula anak juga ingin hidup dengan nyaman dalam suasana kekeluargaan hingga ia dewasa. Sebagaimana kodrat zaman artinya adalah bahwa pendidikan ini adalah hal yang hakiki. Ia akan terus ada sepanjang peradaban kehidupan manusia sesuai dengan perkembangan zaman. Dan setiap manusia akan berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan lahir dan batin. Sehingga harapannya adalah anak akan bisa mendapatkan kemerdekaan lahir dan batin, dan dia akan bisa berkontribusi terhadap lingkungannya. Hubungannya dengan inquiry apresiatif artinya adalah setiap anak itu memiliki potensi masing-masing. Potensi positif ini harus dikembangkan karena apabila anak berkembang sesuai dengan kodratnya, maka ini
ini akan menjadi kekuatan positif bagi anak, sehingga anak akan bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya dan dia akan bisa berkontribusi untuk lingkungannya, dan ini akan menjadi kekuatan bagi seorang anak. Kemudian hubungannya juga dengan tugas kita sebagai seorang pendidik adalah bahwasanya pendidik itu menurut Ki Hajar Dewantara dia adalah seorang petani. Artinya apa? Seorang petani itu memiliki berbagai macam bibit. Ada bibit jagung, ada bibit padi. Tidak akan mungkin bibit jagung menjadi padi, dan juga tidak akan mungkin bibit padi menjadi jagung. Maka biarkan bibit-bibit itu tumbuh sesuai dengan kodratnya. Tugas petani hanyalah menyiapkan lahan, kemudian merawat, menyiram, dan membasmi hama agar bibit-bibit tersebut bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya dengan baik. Begitu pula kita sebagai seorang pendidik. Maka sebagai seorang pendidik, kita hanya bisa menumbuhkan anak-anak didik kita sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan potensinya. Tugas kita hanya mengarahkan, kemudian menuntun anak-anak ini agar dia berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing, berkembang baik sesuai dengan potensinya masing-masing. Kemudian, manfaat dari inquiry apresiatif bagi saya sebagai seorang pendidik adalah, maka saya akan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif ini untuk menggali potensi anak didik saya, untuk menggali potensi positif yang ada pada siswa-siswa saya. Karena saya tahu bahwa setiap anak memiliki potensi positif masing-masing. Apabila anak berkembang sesuai potensi positifnya ini, maka dan kita fokus dengan potensi positif ini, maka seorang anak ini akan memiliki kekuatan untuk berkembang, dan pada akhirnya anak ini akan bisa berkontribusi untuk komunitasnya. Dan yang paling penting, apabila kita fokus pada potensi positif ini, maka ini akan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, yang menyenangkan, suasana pembelajaran yang kondusif, suasana pembelajaran yang menyenangkan. Dibandingkan apabila kita hanya fokus pada kelemahan-kelemahan anak, justru ini akan melahirkan suasana pembelajaran yang tidak kondusif, suasana pembelajaran yang tidak menyenangkan, atau hanya akan lahir energi-energi negatif dalam pembelajaran. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan pemahaman inquiry apresiatif, hubungannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, juga peran kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang petani, dan bagaimana kita memanfaatkan pendekatan inquiry apresiatif dalam proses pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.